Shalom warga kerajaan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kingdom Community. Dan pesan Tuhan saat ini akan kita renungkan bersama-sama. Dan judul saat ini adalah mujizat masih terjadi. Saya akan bacakan di dalam Ayub pasal 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sebelum kita akan membahas topik ini, silakan Bapak Ibu masing-masing saling sharing dan gambarkan seperti ini ya. Misalnya di dalam mobil, ketika kita mengendarai mobil dan yang nyetir kendaraan itu adalah seorang yang baru belajar nyetir. Katakanlah anak kita yang baru kita ajarin untuk nyetir. Lalu sepanjang perjalanan bagaimana respons Bapak Ibu semua, apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Apakah tenang, apakah nyaman, ataukah seperti apa? Oke. Nah, setelah merenungkan itu, saling sharing, kita akan belajar firman Tuhan tentang mujizat masih ada. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai sekarang? Mujizat itu adalah sebuah fenomena yang di luar jangkauan akal pikiran kita, tidak bisa dinalar oleh akal pikir kita, tidak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun juga, karena mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi secara supranatural, ajaib, dan itu saya percaya Tuhan yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar begini. Mujizat itu terjadi, kenapa harus ada? Yang pertama karena untuk membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Artinya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mampu melakukan segala perkara yang ajaib yang manusia tidak bisa lakukan. Dan berarti hanya Allah yang bisa lakukan. Itu mujizat. Kemudian yang kedua, bahwa mujizat itu akan membawa kita menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat itu diberikan supaya kita melihat kuasanya dan kita mengalami sebuah perjalanan yang nyata, yang bukan hanya sekedar teori, tapi ada sebuah fakta di mana Tuhan bisa sediakan mujizat dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang percaya untuk kita memberitakan keajaiban, kebaikan, kemurahan, ya, kehebatan Tuhan kita. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, bukan sekedar ilah seperti ilah mereka, tapi Allah yang luar biasa. Nah, untuk mengalami mujizat, yang pertama adalah begini, harus ada masalah terlebih dahulu. Tentu saja tidak mungkin ada mujizat kalau nggak ada masalah, bukan? Kalau semua baik-baik saja, kalau semua oke, kalau keluarga kita oke, kalau semua kehidupan kita, finansial kita semua oke, kayaknya kita nggak perlu mujizat. Tapi ketika ada persoalan datang, entah itu persoalan keluarga, persoalan pribadi, masalah dalam kehidupan, hubungan kita dengan sesama, masalah dalam kerjaan, di mana kita nggak mampu dan sepertinya nggak mungkin untuk diselesaikan secara hitung-hitungan logika manusia. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menolong kita? Salah satu cara yang Tuhan bisa lakukan adalah melalui mujizat. Tapi mujizat itu tidak akan terjadi kalau kita nggak akan ada masalah. Ya, contohnya di Alkitab, misalnya di dalam penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, ada seorang yang lumpuh dan dia hanya diam dan dia tidak bisa bergerak ke arah kolam itu. Ketika kolam itu terjadi bagaimana malaikat menggoncangkan airnya, lalu orang yang masuk ke dalam air itu maka disembuhkan. Tetapi orang yang lumpuh nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan datang. Orang seperti ini pasti membutuhkan mujizat. Dan di Yohanes 5 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, berarti ada tawaran Tuhan. Ya. Orang seperti ini perlu mujizat, karena nggak mungkin orang yang sedemikian lamanya sakit, dia sudah pergi ke dokter kemanapun juga, sudah tidak bisa, no hope, tidak ada pengharapan, maka harus ada intervensi ilahi yang membuat dia bisa menerima
kesembuhan. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kalau nggak ada masalah, kita nggak akan bisa terima mujizat. Harus ada persoalan dulu, baru kita bisa mencari mujizat Tuhan. Lalu yang kedua, untuk mengalami mujizat adalah tentu saja kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tentu saja kita datang dengan iman kita. Bukan sekedar kita berharap, tapi kita berdoa, kita meyakini bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita yakin bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Makanya kita datang di dalam doa dan iman. Bukan sekedar doa biasa. Bukan sekedar kita menaruh kepercayaan kita secara biasa. Tapi benar-benar percaya. Bergumul di dalam doa kita. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh memuji Tuhan. Menyembah Dia. Mencari wajahnya. Untuk apa? Untuk kita berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bagaimana seorang perempuan Kanaan yang dimana seharusnya dikatakan oleh Tuhan dia nggak akan terima mujizat karena dia orang bukan Yahudi. Di dalam Matius pasal 15 ada kisah bagaimana dia berharap bahwa Tuhan akan datang untuk menyembuhkan dia. Di dalam Matius pasal 15 seorang perempuan yang anaknya sakit ini, dia berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ayat 28 dikatakan demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit, dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Bahkan ketika seolah-olah Tuhan Yesus menolak dia tetap persisten, dia tetap percaya, dia tetap yakin. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menyembuhkan anak perempuan Kanaan tersebut. Jadi bagaimana doa dan iman itu akan dapat membawa kelepasan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang ketiga, ini yang penting juga, adalah kedaulatan Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi menurut kehendak siapa? Menurut kehendak Tuhan. Artinya Tuhan berdaulat, Dia yang menentukan, izinkan Dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi bagian Tuhan adalah menjawab. Nah saudaraku, itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi prinsip yang harus kita pahami adalah Dia sangat mengasihi kita dan Dia akan menyertai kita. Lalu bagaimana kalau selama ini kita berdoa, beriman, tapi sepertinya mujizat belum terjadi? Ada satu hal yang lebih penting lagi, bahwa Sang Pemberi mujizat itu tetap mengasihi kita dan Dia terus menyertai kita. Kadang-kala tidak harus selalu melalui mujizat. Penyertaannya, pemeliharaannya itu yang penting saudara. Bagaimana di tengah-tengah situasi, persoalan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang berkarya. Mungkin melalui cara-cara yang natural, bukan mujizat. Mungkin cara-cara yang biasa. Bahkan persoalan yang silih berganti datang kepada kita, tetapi ada tangan Tuhan yang menyertai, mengatur sedemikian rupa, sampai suatu saat pada titik kita paham bahwa ternyata Tuhan yang bekerja semuanya. Seperti apa? Seperti Yusuf ketika dia dapat mimpi, sampai dia mendapat berbagai persoalan, masalah silih berganti dalam kehidupannya, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupannya, sampai akhirnya ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Saudaraku, mari kita fokus bukan saja kepada mujizat, tapi yang jauh lebih penting kepada Sang Pemberi mujizat, yaitu Allah sendiri. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan engkau kecil hati, sekalipun mungkin saat ini mujizat belum dijawab, tapi Dia adalah Allah yang dapat memberikan mujizat. Tapi Dia juga adalah Allah yang sanggup bekerja dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kalau kesempatan saat ini kami bisa
berhimpun di dalam komsel ini, bersatu untuk bisa saling menguatkan, memuji Engkau bersama-sama, dan mendengarkan firman-Mu, saling sharing. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Tetapi kami juga percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengatur, memelihara kami untuk mengatur sedemikian rupa untuk kebaikan buat kami dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau fokus hidup kami kepada Sang Pemberi mujizat, yaitu Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami tetap memegang iman dan percaya kami kepada Engkau Allah kami. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.